Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal ya berkaitan dengan gelombang berjalan. Ini adalah materi fisika SMA kelas 11. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin pi dalam kurung 50T plus X meter. Dari persamaan gelombang tersebut, nah di sini ada 4 pernyataan ya. Seperti biasa tugas kita adalah mencari mana pernyataan yang benar, mana yang salah. Nah adik-adik, lebih enak ini kalau pi-nya itu kita kalikan masuk ya. Jadi pi kita kalikan dengan 50T, kemudian kita kalikan dengan X. Sehingga nanti kalau kita tulis ulang, bentuk persamaan gelombang berjalannya adalah Y sama dengan 0,02 sin dalam kurung 50 pi-T plus pi-X meter ya. 0,02 di sini menunjukkan simpangan yang paling jauh atau disebut amplitudo. Lalu yang dekat dengan T ini menunjukkan kecepatan sudut ya atau omega. Kemudian yang dekat dengan X ini menunjukkan K, bilangan gelombang ya. Oke, kita cek pernyataan yang pertama. Frekuensi gelombang 25 Hz. Nah, frekuensi itu bisa kita hitung dari omega. Karena yang namanya omega itu rumusnya adalah 2pi kali F ya. Ini kalau kita hubungkan dengan frekuensi. Sebab nanti kalau kita hubungkan dengan periode, rumusnya omega itu adalah 2pi dibagi dengan periode atau 2pi dibagi dengan T. Oke, omeganya sama dengan 50pi. Jadi 50pi sama dengan 2πf ya. Pi-nya dicoret, 2 dengan 50 dicoret, ini tinggal 25. Berarti F-nya sama dengan 25 gelombang per sekon ya atau 25 Hz. Nomor 1 ini adalah pernyataan yang benar. Sekarang kita ke nomor 2. Panjang gelombang 2 meter, panjang gelombang itu lambda, ada di K ya. Jadi K itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan lambda. Jadi K itu adalah bilangan gelombang atau konstanta gelombang. Nah, K itu sama dengan pi. Tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi pi sama dengan 2pi dibagi lambda. Pi-nya dicoret ya, lambdanya dipindah ke atas ini. Lambda kali 1 sama dengan lambda sama dengan berapa? 2 meter ya. Acuan satuan dari lambda itu acuannya adalah simpangan. Di sini dalam meter ya. Nah, sehingga nomor 2 ini adalah pernyataan yang benar. Sekarang kita ke nomor 3. Cepat rambat gelombang 50 meter. Cepat rambat itu V ya. Kalau sudah diketahui lambda, kemudian sudah diketahui F, maka kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F ya. Jadi lambdanya 2, F-nya 25, 2 kali 25 sama dengan 50 meter per sekon. Ini maksudnya 50 meter per sekon ya. Jadi nomor 3 ini adalah pernyataan yang benar. Nah adik-adik, bagaimana nanti jika kalian diminta untuk menghitung cepat rambat, tetapi F dan lambdanya belum diketahui ya. Kalian bisa menggunakan cara cepat ya. Jadi yang namanya cepat rambat atau V itu adalah depannya T dibagi dengan depannya X ya. Jadi depannya T itu kan 50pi. Berarti 50pi dibagi dengan depannya X itu sama dengan pi ya. Nah kalau pi-nya dicoret, maka cepat rambatnya sama dengan 50 meter per sekon. Sama ya dek ya. Jadi kalian boleh untuk menghafalkan rumus ini ya. Jadi V itu sama dengan depannya T dibagi dengan depannya X. Tanpa kalian perlu untuk menghitung frekuensi dan panjang gelombang terlebih dahulu ya. Sekarang yang nomor 4. Dua titik yang berjarak 50 meter adalah sefase. Nah ini soal konsep ya. Jadi dikatakan sefase kalau pada gelombang berjalan, kalau kita gambar ya, nanti bentuk gelombangnya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini satu gelombang. Titik yang ini dengan ini disebut titik yang sefase. Jadi kalau digambar nanti titik sefase itu adalah seperti ini ya, berupa garis singgung. Nah karena sefase, maka disebut titik yang sefase itu adalah satu gelombang ya. Ini satu lambda panjangnya. Kemudian kalau misalkan gelombang berjalan ini saya gambar terus ya. Nah, nanti seperti ini kan bentuknya. Betul ya, bisa bayangkan ya. Nah, titik yang sini, yang di 0,0 sini dengan yang di ujung sini ini juga sefase ya. Jadi ini satu lambda, yang ini juga satu lambda. Ya. Lambdanya sama dengan 2 meter, artinya ini panjangnya 2 meter, yang ini panjangnya 2 meter juga. Berarti kalau di total itu ada 4 meter.
Berarti titik yang ujung sebelah sini dengan ujung sebelah sini itu berjarak berapa? 6 meter ya, itu sefase. Nah, polanya adalah kalau 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, dan seterusnya. Jadi artinya kalau kelipatan 2 meter ya, bilangan genap, maka jarak titik di ujung sini dengan titik di ujung sana ya, jadi 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter, dan seterusnya itu adalah sefase. Nah, bagaimana kalau ada dua titik yang berjarak 50 meter? Artinya ada 25 gelombang ya. Kan satu gelombang 2 meter. Berarti kalau 50 meter itu ada 25 gelombang yang terbentuk. Nah, artinya nanti di ujung sebelah sini yang paling jauh ya, yaitu yang berjarak berapa? 50 meter. Pasti nanti juga sefase dengan titik yang di sebelah ujung yang sebelah kiri sini ya, di sumber gelombang ini ya, 0,0 ya. Nah, itu berarti sefase nanti. Berarti nomor 4, ini karena jaraknya 50 meter, itu kelipatan 2, maka dua titik yang berjarak 50 meter adalah satu fase. Ini adalah pernyataan yang benar. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, bagaimana nanti kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah dua titik yang berjarak 45 meter? Nah, kalau 45 meter itu kan tidak sama dengan kelipatan 2 ya, bukan kelipatan 2 meter. Artinya, ketika 40 meter jaraknya, maka dua titik tersebut bukan titik yang satu fase. Ya, jelas ya. Jadi kalau di kasus soal kita kali ini, pokoknya kalau berjarak 2 meter, kelipatan 2 meter itu adalah satu fase. Jadi acuannya adalah panjang gelombang. Panjang satu gelombang itu adalah panjang satu titik yang sefase. Nah, ini kebetulan 2 meter. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan boleh berkomentar di bawah. Nanti saya pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.